Sudah cukup istirahat, saudara terdakwa? Ahli juga sudah makan malam? Mana ahlinya ada ya? Oh ada ya. Baik, kita lanjutkan persidangan. Sidang perkara terdakwa Thomas Dikasih Lembong. Skor dicabut, sidang dibuka dan dilanjutkan kembali. Silakan. Baik, tadi masih kesempatan dari penasihat hukum ya. Silakan untuk dilanjutkan. Untuk ahli Pak Nur Sidik. Ya. Ahli Pak Nur Sidik ya. Siap. Di BAP ahli di angka 26 ya. Di halaman 6 itu kan disebut untuk menghitung besaran biaya masuk itu ya, ada istilah NDPM ya. NDPM, tahu ya? Nilai dasar perhitungan biaya masuk. Sama nggak dengan nilai impor? Nilai impor. Sama ya. Ya. Apa aja Dalam komponen? bentuk rupiah. Komponennya apa aja ya? Kalau nilai impor tuh ahli bisa nggak jelaskan? Komponen. Taunya angka nilai impor itu ada cost-nya, insurance-nya, atau dan freight-nya. produksi, kemudian insurance, sama biaya transport gitu ya? Transport. CIF ya? CIF. Nah, kalau ngitung biaya masuk itu, maka contoh misalnya untuk yang di Aptida itu kan 5% ya? 5%. ASEAN ya, kalau Ya. impor dari Thailand maka 5% kali NDPM Kali kan? nilai dasar perhitungan biaya masuk. Nah, NDPM itu bentuknya mata uang dolar kan? Mata uang asli tertulis dalam invoice biasanya mata uang dolar. Ya, terus kemudian dikalikan dengan kursnya untuk mendapatkan perhitungan nilai dasar perhitungan biaya masuk. Oke, jadi kurs pada saat itu ya? Ya. Mungkin nggak NDPM itu berubah-berubah? NDPBM berubah-ubah. Iya, tergantung kursnya. Iya, tergantung kursnya. Kalau misalnya hari ini kursnya berapa, kemudian kita beli gulanya minggu depan, bisa jadi berubah NDPM-nya gitu? NDPBM-nya berubah karena dalam bentuk rupiah. Kalau nggak salah itu dalam bentuk mingguan. Iya. Bisa sama gitu maksudnya? Dalam hari yang sama bisa sama. Tergantung nilai yang jadikan dasar perhitungan biaya masuk. Ya. Ya, tadi kan dibilang komponennya dari biaya produksi kemudian Nilai transaksinya maksud saya. Nilai transaksinya dikalikan nilai dasar perhitungan biaya masuk. Nilai dasar perhitungan itu nilai transaksi yang telah dikalikan dengan kurs yang telah ditetapkan. apa nilai dasar transaksi dikali kurs gitu ya? Iya. Nah, NDPM-nya sendiri angkanya dari mana dapatnya? Yaitu tadi perkalian itu. Perkalian nilai transaksi dalam bentuk valuta asing dikalikan per rupiah kurs pada saat itu. Kurs. Terus berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Perdagangan gitu ya? Itu iya. Per minggu berubah gitu ya? Per minggu berubah dan itu ditetapkan di Kementerian Keuangan. Mohon maaf ya PMK. Komponennya, mohon diralat ya ahli kalau salah. Komponennya ongkos produksi, transport, sama insuran gitu ya? Ada angkanya gitu kan? Ya. Nah, angka itulah dibuat kurs ke Indonesia gitu ya? Tertulis di dalam invoice misalnya. Gula mentah sama gula putih nilai transaksinya sama atau berbeda? Kalau menurut ahli?
gula mentah dengan gula putih. Kan komponennya ada 3 tadi kan. Iya. Nah itu dikerjakan di luar negeri kan gitu kan, oleh pabrik yang bersangkutan gitu. Iya. Nah kalau dia untuk gula mentah, gula putih itu apakah sama NDP nilai transaksinya itu? Kalau di invoice-nya mungkin tidak terlihat gitu ya, tapi terlihat dalam penetapan dia sebagai HS di harmonized systemnya. Jadi dia dimasukkan ke dalam penggolongan barang yang mana gitu. Nah itu ada dalam bentuk gula kristal mentah, itu di HS. Maaf. 1700. Gula kristal mentah itu di 1701, 12, 13, dan 14. Sementara di gula kristal putih itu di 1701, 91, dan gula rafinasi di 1701, 99. Kode AS itu? Kode AS itu. Invoice itu apa itu? Tadi dibilang ahli. Di invoice nggak ada kode AS kan, adanya nilai transaksi tadi kan? Iya. Nah setelah itu invoice dikalikan nilai invoice-nya, dikalikan nilai dasar perhitungan biaya masuk, kemudian dia coding barang itu masuk ke coding yang mana gitu kan. Nah itu ditentukan seperti itu. Gitu. Nilai transaksi itu bisa beda kalau dia mentah sama gula putih gitu. Atau rafinasi misalnya. Bisa sama atau berbeda dia ya? Ya harusnya berbeda. Ya. Ya, untuk ongkos produksinya yang mentah sama putih kan jelas beda kan? Iya. Mutunya lebih tinggi gitu ya. Kadar gulanya lebih tinggi dan sebagainya. Beda ya? Iya. Selanjutnya rekan saya. Sedikit yang mulia. Izin kepada ahli Abra Puspa, Pak. Izin menampilkan grafik harga gula. Baik, izin ahli. Pertama, dalam memberikan keterangan, saudara ahli menggunakan data tadi dari BPS ya Pak ya? Itu yang terkait keterangan apa Pak, kalau data BPS? Data produksi gula dan juga impor tadi. Gula dan impor, BPS dan Kementerian Pertanian. BPS dan Kementerian Pertanian, iya. 2015 dan 2016 produksi gula Indonesia pernah surplus di data yang ahli punya? Ya, 2015 surplus seperti saya sampaikan tadi, sekitar 800.000. Ya. Produksi gula atau surplus stok gula atau apa? Surplus gula sampai akhir tahun 2015, 800.000. Jadi neraca gula kristal putih GKP-nya. GKP surplus 834.000 ton. Oh, tidak saya tuangkan di BAP. Ini informasi baru. Saya ahli. Iya. Itu adalah sisa gula yang dijadikan stok di tahun depan. Ahli paham apa yang disebut namanya buffering? Mohon bisa dijelaskan, apa sih yang dimaksud buffering? Ya, ya buffer stock. Ya buffer stock yang saya pahami memang menjadi salah satu komponen yang sebagai cadangan, ya, yang untuk berjaga-jaga
ketika nanti dibutuhkan ketika terjadi shortage ataupun kekurangan stok di masa mendatang. Ya. Di 2014, 2013, 2012, apa Indonesia punya buffer stok? Saya tidak pegang datanya. Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Izin bisa dilihat, saudara ahli, ke ini data harga gula diambil dari data jurnal gula, juga dari data statistik BPS ya gula, dan juga ini tapi kita ngutipnya langsung dari BAP Ketua Asosiasi Petani Gula. Pernah lihat data harga gula? Sudah. Apakah tahun 2015 dan 2016, dari 2014 tentunya ya, data harga gula yang ya sama dengan ini atau berbeda? Ini dari Ketua Asosiasi Petani Tebu. Saya punya data harian. Data tahunan ini saya berbeda. Tidak ada. Dan coba sebagai perbandingan mungkin di tahun 2015. Saya harus hitung dulu kalau mau data tahunan. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kalau gitu kita asumsikan datanya pakai seperti ini ya. Karena ini dari BAP dan keterangan saksi fakta di ruang sidang. Kami mau tanya, ada grafik dengan beragam warna, salah satu yang tertinggi pada saat itu harga gula menembus 14.500. Akhirnya turun sampai ke 11.000 dan 9.700. Pertanyaan saya adalah, ahli sebagai ahli ekonomi makro, jika terjadi kenaikan harga yang kemudian diambil sebuah kebijakan dan kemudian harga itu turun, apakah kebijakan itu menurut ahli berhasil dalam menangani kenaikan harga gula? Harga naik, ada kebijakan, kemudian harga turun. Dari ilustrasi tersebut, apakah kebijakan itu berarti berhasil dalam menurunkan harga gula? Tentu melihat pergerakan harga gula ini tidak bisa hanya satu faktor dampak dari kebijakan importasi. Karena penurunan di tahun 2017-2018 itu juga harus di cross check apakah juga terjadi peningkatan produksi di dalam negeri atau memang dipengaruhi oleh importasi. Karena kalau kita lihat konteksnya 2015-16 ketika importasi dilakukan, justru harga gulanya mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016. Mengalami kenaikan harga. Iya. Iya, betul. Cek. Karena itu kan dari BAP kita kutip dan dari keterangan saksi fakta di sini. Makanya tadi kami nanya, ahli punya data apa? Ya. Itu yang mau kita pakai, ahli nggak punya data. Kami tunjukkan data. Saya adanya data harian dan data bulanan, bukan data tahunan seperti ini. Bulan Januari sampai Desember, tahun 2015, 16, 17, 18. Iya. 2015, 16 yang Januari Rp13.073. Kemudian di Desembernya Rp13.987. 13.987.
Dari Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Itu Kementerian Perdagangan. Iya. Data Kementerian Pertanian itu harganya di 14.4876. Makanya kita mau cross check ke saudara selaku ahli. Iya. Baik, selanjutnya pada data yang saudara ahli punya, apakah produksi gula dalam negeri ada surplus di tahun 2015 dan 2016? Produksi gula dalam negeri. Produksi. Kita kalau bicara surplus bicara neraca. Bukan produksi. Kalau produksi gula dalam negeri itu surplus atau terpenuhi nggak kebutuhan gula nasional? Kebutuhan gula nasional di tahun 2016 itu 3 juta something. 2015 itu juga mendekati 3 juta angkanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2015 dan 2016 itu terpenuhi kebutuhan gula dalam negeri dengan hasil produksi gula dalam negeri? Mungkin saya tidak dapat menjawab karena keterbatasan data yang saya miliki. Mungkin ada ahli lain yang bisa punya kapasitas. Sedikit aja, Pak, saya ke saksi ahli Abra Puspagani Alatov. Ya, ini kan terkait adanya kebijakan untuk importasi. Ya, importasi yang dimaksud itu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan adalah importasi gula. Nah, yang ingin ditanyakan kepada ahli itu adalah berkenaan dengan importasi gula. Ya, kalau kita bicara dari kacamata ekonomi, ya kan, sebelum diputuskannya atau sebelum diterbitkannya kebijakan untuk melakukan importasi gula, variabel-variabel apa yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai pengendali stok gula dan stabilitas harga? Ya. Pertama, tentu kebijakan importasi itu ketika diputuskan itu harus melalui mekanisme ketentuan yang ada, salah satunya melalui rapat koordinasi, dan di dalam rapat itu tentu sudah ada kriteria yang ditentukan. Indikator-indikator variabel apa yang memang sesuai ketentuan memenuhi untuk dilakukan importasi. Menurut saya beberapa indikator tadi misalnya soal neraca komoditas pangan terkait dengan surplus ataupun defisit. Kemudian juga terkait dengan pergerakan harga komoditas itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan bagaimana proyeksi produksi di dalam negeri. Nah, artinya juga tadi saya sampaikan kebijakan importasi itu juga harus mempertimbangkan dari sisi waktu. Artinya ketika akan terjadi masa panen itu juga harus menjadi pertimbangan. Gitu. Jangan sampai nanti impor masuk itu merugikan produksi di dalam negeri. Jadi itu mungkin beberapa variabel yang dipertimbangkan dan tentu lebih spesifiknya di dalam ketentuan tentunya sudah memuat itu semua. Gitu. Jadi variabel-variabel itu harus dimiliki, ada datanya dan kemudian dianalisis sebelum kemudian melahirkan kebijakan perlu atau tidak dilakukan importasi. Betul. Dilakukan. Betul. Berapa jumlah importasi dan tergantung tadi jenis komoditas yang diimpor, misalkan terkait dengan industri, tentu sektor terkait punya kewenangan dan kapasitas untuk menentukan apakah diperlukan untuk melakukan importasi jenis komoditas tertentu. Nah. Misalnya apakah importasi GKM, Ya.
atau GKP kan begitu. Iya. Ya. Kemudian ahli kalau bicara data ya, saya ingin mengulang apa yang telah disampaikan tadi terkait data di tahun 2016. Ya. Berapa kebutuhan gula nasional itu berapa? 2015 tadi. 2016. Oh, 2016. Maaf yang lihat, untuk 2016 saya datanya tidak ada sampai akhir tahun. Tidak ada, hanya 2015 saja berdasarkan data yang saya miliki. Iya betul. 15 total kebutuhan konsumsinya sepanjang 2015 2,9 juta ton. 2,9 juta ton. 2016 saya hanya ada data sampai bulan Mei 2016. Mei 2016, 16. Yang 2015 tadi sepanjang tahun. Berapa kebutuhannya? Kebutuhannya 1,2 juta ton. 2 juta ton. 15 tadi. Ada data terkait kemampuan produksi dalam negeri sampai akhir Desember 2015. Sampai akhir 2015 produksi GKP sampai akhir tahun itu 2,5 juta ton. Iya. Berarti ada kebutuhan sekitar 400.000 ton ya? Iya. 2015. Tapi tadi ada stok gula di awal tahun 1,2 juta ton. Jadi sehingga awal tahun 2015 itu ada stok gula 1,2 juta ton. Ya. Ini belum terakumulasi dengan 2,5 juta. Belum. Jika diakumulasikan itu mencapai 3,7 juta ton. Yang ketiga tadi komponennya ada sisa produksi GKP dari dari GKM impor tahun 2015 itu sebesar 63.000 ton. Jadi total sampai akhir tahun 2015 itu 3,7 juta ton. 7 juta ton. Tahun 2016 sampai Mei tadi? Sampai Mei, ya untuk produksi Januari sampai Mei sebesar 200.000 ton. Ya, produksi GKP. Ya. Ada stok di awal 2016? Stok awal 2016 sebanyak 834.000 ton. 834.000. Ya. Itu hanya sampai Mei ya? Sampai Mei saja. Sampai Mei saja. Ya. Ya, nanti kita coba sandingkan ya dengan data yang pernah muncul dari fakta persidangan ini. Oke, cukup saya berikutnya kepada saksi Nursidik. Nursidik, Pak Nursidik, bicara tentang bea masuk dan PDRI. Ya, tadi kan udah dijelaskan bahwa antara GKM dan GKP itu ada pembebanan bea masuk dan PDRI untuk dilakukannya importasi terhadap 2 jenis gula tersebut. Iya kan? Ya. Sepengetahuan saksi, ahli, ya, sepengetahuan ahli, kemudian terhadap penguasaan di bidang kepabeanan, ya, terhadap penghitungan bea masuk dan PDRI, ya, barang yang masuk itu jenisnya adalah GKM, ya, tapi apakah kemudian
di dalam aturan kepabeanan dimungkinkan dihitung bea masuk dan PDRI-nya adalah kristal putih gitu, bukan kristal mentah. Perhitungannya gitu ya. Kenapa? Perhitungannya. Bicara tentang aturan dan regulasi, ya kan? Yang dimasukkan ke daerah pabeanan Gula kristal mentah. Ya. dijelaskan tadi itu dibebankan bea masuk dan PDRI-nya, ya kan? Ya. Pertanyaannya adalah dimungkinkan tidak, ya? Yang dihitung kemudian adalah GKP sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI-nya, ya kan? Kalau itu dimungkinkan, hal-hal apa saja yang menyebabkan perhitungan itu dimungkinkan untuk dilakukan? Ya, dimungkinkan terjadi salah perhitungan, terutama terhadap kemampuan pemeriksa di lapangan ya pada saat, maksudnya di pelabuhan yang kami tugaskan di lapangan, apabila tidak mengenali gula kristal mentah itu fisiknya seperti apa, dan gula kristal putih atau gula pasir putih, itu salah pemeriksaan di lapangan. Faktor lain tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan. Ya. Importasi GKM-nya menyalahi ketentuan, ya kan? Ya. Proses importasinya menyalahi ketentuan, ya. Tapi kemudian barangnya udah masuk ke daerah pabeanan dan dilakukanlah produksi terhadap barang tersebut. Pada saat masuk itu dipastikan sama dengan deskripsi barang tersebut atau penyampaian itu. Ya. Tersebut, Ya. Ya kan? Artinya tidak bisa kemudian apabila barang tersebut telah berubah wujud atau berubah bentuk di dalam kawasan pabeanan, tidak bisa dihitung mundur lagi terkait Jadi pada saat pemasukannya itu yang memperlihatkan dia dalam bentuk apa gitu ya, bukan dalam saat setelah lewat dari bea dan cukai kemudian dilakukan pengolahan dan sebagainya, nah itu baru tidak termasuk dalam hasil pemeriksaan kami gitu. Satu lagi ya, saya agak sedikit maju sedikit. Bicara tentang penjagaan stok gula secara nasional, kemudian upaya stabilitas harga gula secara nasional, kemudian dari sisi aturannya importasi yang dilakukan itu adalah gula kristal putih, ya kan? Tapi kemudian kebijakan yang diambil adalah melakukan importasi gula kristal mentah, ya kan? Nah, kemudian setelah masuk gula kristal mentah itu ke dalam negeri, ke daerah pabeanan, diolah dan diproduksi menjadi gula kristal putih. Ya. Kalau kita bicara dari sudut kacamata kepabeanan, ya, apakah kemudian bisa dihitung bea masuk dan PDRI-nya, ya, dengan memperhitungkan gula kristal putih yang telah diproduksi di dalam negeri tadi? Kalau ahli tadi sampaikan yang dihitung adalah apa yang masuk, jenisnya apa, ya itu memang diatur di dalam undang-undang kepabeanan seperti itu, ya kan? Tapi ini ada yang lebih spesifik, ya, seperti saya gambarkan tadi. Aturannya adalah gula kristal putih tadi dalam kerangka menjaga stabilitas harga, menjaga stok gula nasional, maka kemudian harusnya ya, yang diimpor adalah gula kristal putih. Tapi yang dilakukan bukan demikian seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, menurut pandangan ahli sebagai ahli di bidang kepabeanan, ya kan, apakah dimungkinkan kemudian bea masuk dan PDRI-nya itu dihitung ya atas gula kristal putih yang telah hasil produksi dalam negeri tadi?
hasil olahan dari gula kristal mentah yang diimportasi tadi. Maksudnya selisih harga yang bersangkutan yang berakibat pada tagihan bea masuknya begitu Pak? Bisa. Secara teoretikal bisa. Maksud kami secara tentunya butuh pemahaman dari orang-orang teknik yang memahami ini menjadi kristal putih ini menjadi berasal dari gula kristal merah yang berapa komposisinya gitu atau berapa koefisien ke barang asalnya seperti itu Pak. Bicara dalam konteks akan memperhitungkannya. Ya. Berapa sih perhitungannya? Ya. Kan begitu? Iya, betul. Oke kan? Pertanyaan saya, dimungkinkan tidak biaya masuknya dihitung dan PDRI-nya dihitung, ya kan? Dengan memperhitungkan gula kristal putih ya yang diolah dari GKM yang sebelumnya diimpor. Diperhitungkan mungkin, tapi ya dimungkinkan, tapi itu tidak sesuai dengan bahwa yang lewat batas negara itu barangnya apa gitu. Nah itu, jadi kemudian kita mengasosiasikan sebagai barang lain seperti itu, gitu Pak. Maksudnya tidak ada. Yang mau akomodir itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada kebijakan aturannya, artinya apakah pertanyaan berikutnya ya, apakah memang mungkin itu akan diperhitungkan, sementara kebijakan aturannya tidak ada? Kalau kembali kepada apa yang ahli sampaikan tadi, dimungkinkan untuk diperhitungkan, kan begitu? Ada nggak pijakan aturannya? Kalau memang tidak ada, loh, apa kemudian yang menjadi dasar pijakan itu bisa diperhitungkan, sebagaimana yang ahli sampaikan? Iya, maksudnya apabila itu terbukti ada ada aksi-aksi yang melanggar hukum, maka itu diperhitungkan seharusnya berapa penerimaan negara yang diperoleh itu bisa saja secara audit gitu kan. Maksudnya secara perhitungan terukur gitu. Kemudian terkait pembebasan bea masuk tadi. Ya. Ya. Kalau kita bicara pembebasan bea masuk itu, maka kemudian importir spesifiknya gula merupakan fasilitas yang diberikan oleh BKPM. Ya. Kan begitu, ya kan? Nah, sebenarnya sebagaimana yang ahli sampaikan tadi di dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan itu sudah diatur, ya kan, hal-hal apa sajakah yang kemudian memberikan pembebasan bea masuk kepada importir, kan begitu, ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah kemudian pembebasan kalau kita bicara untuk dalam rangka penanaman modal ya. Apakah kemudian diukur dari sejak kapan produksi dari importir itu dilaksanakan atau mulai dijalankan, atau diukur dari sejak kapan perusahaan itu didirikan, ya, atau sejak kapan kalau kita bicara bahan baku mesin itu digunakan, ya kan? Apakah hanya itu saja atau ada faktor-faktor lainnya? Ya, biasanya diberikan untuk impor terhadap kebutuhan produksi yang dibutuhkan oleh mesin yang telah dipasang dengan fasilitas penanaman modal tersebut, sehingga kemudian setelah jadi siap untuk berproduksi, maka itu diberikan kapasitas mesin tersebut berapa,
Nah, itu biasanya diberikan fasilitas penanaman modal, importasi penanaman modal yang diberikan dalam waktu 2 tahun. Gitu. Ya, Pak. Itu dengan penggunaan dalam negeri. Maksudnya bahan bakunya dari dalam negeri. Bahan baku dalam, ya sebagian besar ya, dia memproduksi dalam negeri, tapi kemudian juga membutuhkan impor. Mohon maaf, mesinnya produksi dalam negeri. Ya. Artinya kalau untuk yang 2 tahun mesinnya juga diimpor. Ya, 2 tahun ini mesinnya impor. Tadi ahli menyampaikan sebagaimana juga tertuang di dalam berita acaranya, ya. Ahli menarik kesimpulan di poin 40 itu ya, di berita acara pemeriksaannya menarik kesimpulan bahwa PT Berkah Manis Makmur, PT Medan Sugar Industri, kemudian PT Andalan Purnindo dalam melakukan impor GKM pada tahun 2016 telah menyalahi tujuan dari pemberian fasilitas bea masuk. Dari mana saksi bisa berkesimpulan? Ya, pada saat itu kami ditunjukkan bahwa keputusan dari BKPM itu adalah untuk memproduksi gula rafinasi. Ya, tertuang. Kami dipertunjukkan oleh penyidik waktu itu. Nah, karena ini bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan sudah sejak tahun 2006 kalau nggak salah itu dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Dalam hal ini bukan Menteri Keuangan lagi. Adalah kesimpulan ahli ini menyatakan bahwa seperti saya bacakan tadi, ya kan? Iya. Ya, kesimpulan ini ditarik dari mana? Iya, jadi kami ditunjukkan bahwa untuk menghasilkan gula rafinasi diberikan fasilitas penanaman modal gitu. Sehingga kemudian kalau ini bukan gula rafinasi, maka ini menyalahi pemberian fasilitas kata penyidik pada saat itu. Ya, itu juga memperoleh juga suatu pemikiran yang wajar untuk bahwa dokumen pemberian fasilitasnya adalah untuk gula rafinasi, tetapi juga disampaikan bahwa ini keluar dari tujuan itu semuanya. Terima kasih, ahli ya. Saya satu lagi ya satu pertanyaan saja kepada ahli Gani Alatov ya. Tadi kan sudah disampaikan terkait data gula di tahun 2016 sampai bulan Mei tadi kan terhadap kebutuhan gula, produksi gula dalam negeri, kemudian stok gula yang ada di awal tahun 2016 ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah menurut analisa ahli ya, di bulan Januari ada importasi GKM sejumlah 200.000 ton. Di bulan Maret ada importasi GKM sejumlah 105.000 ton. April sejumlah 157.500 ton. Kemudian di bulan Mei ada lagi sejumlah 200.000 ton. Ya, berangkat dari data yang ahli sampaikan tadi di awal, kemudian dengan data yang saya bacakan barusan, menurut analis ahli, apakah wajar
importasi yang dilakukan dari Januari sampai Mei dengan jumlah yang saya sebutkan tadi? Ya, merujuk kepada data yang ada dari hasil rapat taksasi dan evaluasi produksi tadi dengan antara Kementerian Pertanian dan lain sebagainya, dengan mempertimbangkan juga stok akhir tahun 2016, memang sampai pertengahan tahun 2016 itu kita masih cukup stok di dalam negeri. Artinya urgensi atau pertimbangan untuk memberikan persetujuan impor di 4 bulan pertama itu patut dipertanyakan juga. Artinya perlu didalami lagi gitu, karena mempertimbangkan tadi masih adanya kecukupan stok nasional di awal tahun 2016. Gitu. Dari terdakwa ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Nur Siddiq dan Pak Abda Puspa, pertama terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas ilmunya. Untuk Pak Nur Siddiq, mohon berkenan saya minta penegasan kembali ya. Apakah sebuah perhitungan biaya masuk dapat diberlakukan secara surut, secara retroaktif, sebagaimana tadi digambarkan oleh Bapak Hakim Alfiz ya. Jadi barang sudah masuk, dibayar biaya masuknya, bahkan sudah dibayar PPN, PPN import, PPH badan, kemudian juga dibayar PPH BUMN, ya, kemudian sudah diolah menjadi barang jadi, kemudian diputuskan ada kekeliruan sehingga kemudian secara retroaktif ya, diasumsikan bahwa seharusnya gula putih maka diberlakukan tarif berbeda gitu, secara retroaktif. Apakah memang aturan bea cukai bisa diberlakukan secara retroaktif seperti itu? Iya Pak, itu yang ditanyakan para penyidik pada saat itu. Saya juga pertama tidak bisa memastikan bahwa itu bisa dilakukan penghitungan kembali gitu ya, seperti itu. Tetapi itu punya potensi penilai yang kemudian dapat diperhitungkan. Tetapi untuk dikembalikan ke negara itu dengan itu saya belum mendapatkan cara yang seperti itu. Maksud Bapak, dasar hukumnya masih tidak jelas ya, Ya. bahwa itu bisa dilakukan secara hukum ya. Ya. Apa? Andai kata bisa. Bagaimana caranya menghitung biaya yang seharusnya dibayar, kira-kira? Ya itu dihitung dengan cara itu bahwa dia bukan dalam fasilitas penanaman modal semuanya. Semuanya tidak sebagai barang fasilitas penanaman modal. Jadi bukan fasilitas penanaman modal. Mohon izin Yang Mulia, boleh minta pinjam mikrofon yang di sana. Agak bermasalah, maaf. Apa lebih bisa jelas? Dua-duanya mungkin? Biar bisa dipilih. Maaf Pak Nur Siddiq, tadi saya bukan menanyakan soal insentif investasi berupa pembebasan biaya masuk ya, tapi selisih antara tarif biaya masuk untuk bahan baku ya, dan tarif biaya masuk untuk barang jadi. Dalam hal ini untuk gula mentah terhadap gula putih ya, barang jadi. Jadi kalaupun misalnya secara hukum itu
dapat dibenarkan. Ya. Memperlakukan secara retroaktif ya, memperlakukan surut sebuah pengenaan bea masuk. Kira-kira perhitungannya bakal seperti apa, Pak? Jadi penghitungan pasti dengan konversi kembali ke produk awal gitu kan. Nah produk awal itu artinya untuk gula kristal mentah yang dimasukkan itu akan menjadi gula kristal putih berapa gitu. Seperti itu. Nah itu dihitung kembali. Artinya mohon izin, itu kan kemudian diolah oleh industri dalam negeri. ya. Itu namanya dalam bahasa Inggris. Itu kan kemudian diolah oleh industri dalam negeri, bukan oleh industri luar negeri. Sehingga tidak terjadi yang tadi Bapak gambarkan sebagai pemasukan ke dalam negeri yang melintasi perbatasan. Jadi kan tidak memenuhi syarat kepabeanan yang tadi Bapak sebut. Jadi barang itu tidak lagi melintasi kan. Sudah melintasi saat masih menjadi bahan baku. Tapi setelah itu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, kemudian diolah menjadi barang jadi kan tidak bisa, sudah terlanjur melintasi perbatasan. Ya betul. Nah itu yang apa namanya tidak memperoleh dasar hukum yang kuat itu sebagai pengenaan tarik apa namanya pengenaan pemungutan yang tertunda seperti ini maksud kami. Apakah misalnya bisa menggunakan harga gula putih impor pada saat itu sebagai dasar perhitungan bea masuk? Jadi berapa harga gula putih saat itu? Kalau langsung dihitung begitu dengan gula kristal putih. Saya? Sedikit berbeda Pak. Jadi apakah bisa ya, kita hitung kembali bea masuk yang seharusnya dibayar dengan menggunakan harga teoritis, ya. Saat itu perkiraan gula putih dari Thailand atau dari Brazil kira-kira segitu, ya kemudian dikalikan dengan bea masuk yang berlaku ad valorem 10% kalau dari negara asalnya dari ASEAN, spesifik Rp790 per kilo, kalau negara asalnya di luar ASEAN, perkiraan harga gula putih begitu kira-kira, apakah bisa seperti itu? Secara teoretik itu memang belum ada itunya apa namanya dasar hukumnya gitu ya sebenarnya. Maaf, secara hukum kan bea masuk harus dihitung atas dasar invoice. Invoice. Berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Apa dari peraturan dan perundang-undangan bea transaksi yang real. Transaksi yang real, ya betul. Ya ada beberapa metode penghitungannya dengan metode komputasi dari pendukung barang tersebut gitu ya, masing-masing nilainya berapa gitu kalau misalnya dihitung gitu. Terus atau dari harga pasar kemudian dikurangi dan seterusnya dan sebagainya, dikurangi biaya-biaya yang ada terjadi di dalam negeri, sehingga kemudian dianggap sebagai nilai barang impornya adalah berapa. Itu ada 6 metodologi harga untuk penghitungan tersebut gitu Pak.
nilai barang yang dimasukkan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi di dalam negeri. Iya. Biaya itu kan akan terjadi di dalam negeri kalau barang itu sudah melintasi perbatasan ke Iya. Iya. Betul. itu relevan, itu harus biaya-biaya yang terjadi di luar negeri kan, untuk tujuan menghitung biaya masuk. Iya. Objek apa namanya? Objek dasar menghitung biaya masuk. Iya, itu ada 6 metodologi penghitungan nilai dasar penghitungan biaya masuk. Nah, salah satunya itu jadi metode deduktif gitu ya, deduksi dari ini deduktif ya. Terus ada yang induktif juga ada. Jadi ada 6 metodologi yang dimiliki Bea dan Cukai dalam hal ini untuk melakukan penghitungan biaya masuk. Bapak, apakah dalam pengalaman Bapak pernah ditagih, ditagih dan dipungut biaya masuk dengan Belum pernah. Jadi itu biasanya dihitung ketika barang itu masuk ke dalam negeri, terus terjadi selisih harga atau dengan harga profiling gitu ya, kita punya profiling harga. Nah kemudian untuk menetapkan harga itu barangnya berapa itu ada 6 metodologi penghitungan gitu lah. Atas harga barang yang sama, barang yang mirip gitu ya, yang dari negara sama, atau barang yang mirip, terus harga metodologi dari harga jual di internasional, kemudian dihitung kalau kira-kira sudah dikirim ke sini berapa, atau dari harga tersebut di dalam negeri dihitung. Nah itu metodologi penghitungan harga di Bea dan Cukai yang memang jarang terjadi. Biasanya begitu kita punya profiling harga, maka pakai itu. Gitu. mungkin contohnya apa? Kebijakan bea masuk HP ya Pak, HP untuk ke registrasi IMEI. Itu setahu saya ada tabel dari Kementerian Keuangan yang mematok iPhone model A ditetapkan harga belinya segini dolar, iPhone model B ditetapkan harga segini. Ya. Baik, tapi untuk gula apakah ada tabel seperti itu? Tidak ada. Tidak ada kan? Jadi berarti untuk gula khususnya, kan Bea Cukai menerima nilai deklarasi. Nilai deklarasi didukung oleh dokumentasi seperti invoice, biaya kargo, asuransi dan freight ya, begitu ya. Baik. Dan memang ketentuan peraturan mengatakan harus berdasarkan transaksi real ya, tidak bisa berdasarkan transaksi teoritis ya. Baik. Terima kasih Pak Presiden. Pak Abra Puspa, maaf saya ingin ngulang lagi nih data-data tadi. Jadi tadi Bapak mengatakan menurut data Bapak stok gula nasional di awal 2015 adalah 1,18 juta ton. Kemudian tadi Bapak mengatakan data Bapak adalah sepanjang 2015 total impor gula adalah 63.000 ton. Betul? 63.000 ton sepanjang tahun 2015. Impor. Saya Bapak tadi bilang, tidak menyebutkan ini. Tidak menyebut impor 63 juta ton. 3.000 ton. Oh, ribu ton. Sisa produksi GKP dari raw sugar impor yang diolah tahun 2015 setara GKP. Jadi yang diolah di 2015 63.000. Nah.
sisa produksi GKP. Ya. Pak, tadi Bapak bilang stok gula nasional di akhir tahun adalah 834.000. 800? Stok awal 2016, akhir 2015, 834.000. Izinkan saya infokan bahwa angka-angka itu lumayan sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya, yaitu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Ya, yang memang mengatakan selama beliau menjabat tidak pernah menerbitkan izin impor gula. Ya, beliau menjabat dari akhir 2015 sampai Agustus 2006. Akhir 2014 sampai Agustus 2015. Kemudian saya menggantikan beliau. Izin impor gula pertama yang saya terbitkan itu adalah Oktober 2015. Ya, untuk mengganti stok domestik yang dipinjam oleh Pak Gobel, ya, untuk operasi pasar sebelumnya. Ya, jadi dan izin impor yang saya terbitkan kira-kira 100.000 ton gula mentah, sehingga kalau memang ada sisa 63.000 ton itu cukup klop ya dengan angka tadi impor gula mentah sebesar 100.000 ton di 2015. Berarti sekali lagi di awal tahun 2015 katakan stok gula nasional kira-kira 1,2 juta ton. Ya. Di akhir tahun 2015 840.000 ton kira-kira. Jadi stok gula nasional turun kira-kira 400.000 ton ya. 350.000 ton. Kira-kira dari 1,18 juta menjadi 830.000 gitu. 34.000. Nah, kalau stok itu turun, apakah itu berarti bahwa kita surplus gula atau kita defisit gula sepanjang tahun 2015? Dan juga apa definisi dari definisi dari surplus, apa definisi dari defisit gula, Pak? Dan apakah yang kita alami di tahun 2015 mengingat stok gula nasional turun dari 1,18 juta di awal tahun menjadi 830 sekian ribu di akhir tahun? Pertama untuk menentukan batasan stok yang ideal, tentu saya tidak punya kapasitas untuk menilai, tapi prinsipnya kalau menurut saya keputusan untuk melakukan impor berdasarkan data stok tadi, termasuk neraca tadi, itu tentu perlu diputuskan bersama, lagi-lagi kata kuncinya bersama. Karena dengan adanya keputusan rapat bersama itulah bisa ada input dari masing-masing sektor untuk menentukan apakah kita butuh atau tidak. Meskipun ada stok gitu. Dan batasan stok tadi cukup untuk berapa bulan, ya. Itu juga sangat ditentukan juga oleh informasi dari pihak-pihak lain. Itu. Akan menanyakan hal tersebut. Saya sebentar lagi akan menanyakan mengenai diskusi antar menteri ya, terkait kebijakan impor gula. Tapi pertanyaan saya tadi bukan mengenai itu. Ya. Pertanyaan saya tadi, mohon maaf, yang mulia saya mau tidak mau saya ulang lagi ya, karena tadi jawabannya menjawab pertanyaan saya yang berikut, bukan pertanyaan yang tadi saya tanyakan, saya ulang lagi ya. Kalau stok gula nasional di awal 2015 adalah 1,18 juta ton, yang saya tidak bantah, ya, bagi saya itu saya tidak melihat suatu ketidaksesuaian ya. Dan kemudian meskipun ada sisa 63.000 ton, ya, hasil produksi gula dari olahan gula mentah yang diimpor. Namun demikian, di akhir 2015, stok gula turun menjadi 850.000 ton. 830. Rakortas bilang 840.000 ton. Bapak bilang 830 berapa ribu ton. Ya. Tapi turun dari angka pertama menjadi angka kedua, meskipun masih ada sisa 63.000 ton dari hasil impor gula ya. Itu berarti
apakah yang terjadi adalah surplus atau yang terjadi adalah defisit? Dan apa definisi surplus, apa definisi defisit? Ya tadi datanya saya tidak punya data surplus atau defisit bulanan. Nah, Apa definisi dari sebuah surplus? Apa minus? Definisinya apa? Apa definisi dari atau formula untuk defisit atau surplus sebuah komoditas atau sebuah bisnis atau sebuah sektor yang mengalami surplus atau mengalami defisit, itu formulanya apa atau definisinya bagaimana? ya. Saya merujuk ke dokumen dari Kementerian Pertanian mengenai, tapi ini data tahun 2023 ya, tentang prognosa gula nasional tahun 2023. Jadi di situ ada data surplus ataupun defisit neraca bulanan di tahun 2003 per bulan. Itu itu bukan pertanyaan saya nanyakan, saya ulang lagi ya. Apa definisi, apa formula, apa minus apa menjadi surplus, apa minus apa menjadi defisit? Ya, ketersediaan dikurangi kebutuhan. Itu menjadi ukuran untuk melihat neracanya tadi, surplus ataupun defisit tadi. Antara ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan. Produksi dikurangi dengan kebutuhan. Saya merujuk di dalam tabel prognosa Kementerian Pertanian bahwa definisi neraca tadi, surplus ataupun defisit adalah antara ketersediaan dikurangi kebutuhan. Ketersediaan itu Pertanian tersebut, pemahaman ahli sendiri seperti apa? iya. Ya ini sangat, definisi ini kan sangat bergantung dengan ketentuan juga Pak. Maksudnya, ya. Ya kalau secara umum kan antara produksi dikurangi dengan demand. Ya, supply dikurangi demand. Ya. Itu supply dikurangi demand. Konsumsi terjadi surplus. Surplus, betul. Ada konsumsi, terjadi defisit kan? Ya. Baik. Baik. Ya. Nah, kalau stok gula nasional turun dari 1,18 juta ton di awal tahun menjadi 830 atau 40 ribu ton per tahun, apakah terjadi surplus atau terjadi defisit sepanjang tahun? Sangat tergantung definisi ataupun ya definisi dari ketentuan tadi. Saya tidak bisa mengatakan, menurut saya merujuk kepada ketentuan mengenai neraca GKP tadi. Ilmu makroekonomi, ya. Mungkin saya merumuskan kembali pertanyaan saya. Kira-kira dengan perkembangan stok seperti itu, produksi nasional di tahun 2015 melebihi konsumsi nasional atau di bawah konsumsi nasional? Mengingat juga ada data impor ya, yang menambah stok gula sebanyak 63.000 ton ya. Realisasi dari izin impor 100.000 ton. Secara matematis, Nah, ahli hukum ya, bukan ahli ketentuan, bukan ahli hukum. Bapak adalah ahli ekonomi, makroekonomi. Jadi secara ilmu makroekonomi, perkembangan angka-angka stok dari awal tahun sampai akhir tahun sebagaimana yang tadi kita gambarkan akan terjadi apabila produksi nasional melebihi konsumsi nasional tahun itu atau apabila produksi nasional di bawah konsumsi nasional tahun itu. Ya saya masih tetap, jawaban saya tetap sama dengan tadi, bahwa neraca itu sesuai dengan ketentuan ya. Pak, di akhir Mei, jadi selama akhir April atau akhir Mei ya, produksi gula nasional kira-kira 200.000 ton. 2016, 4 bulan atau 5 bulan pertama? 2016, 200.000 ton. 4 atau 5 bulan pertama? 5 bulan pertama ya Pak. Baik. Izin
Izin saya infokan itu juga konsisten dengan keterangan saksi sebelumnya, di persidangan sebelumnya, yaitu Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, ya, bahwa memang tidak ada produksi gula yang signifikan dari Desember sampai Mei setiap tahunnya, itu di luar musim giling. Ya. Jadi beliau menerangkan ada sedikit-sedikit di Sulawesi Utara, kemudian bergeser ke Sumatera, baru mulai bergeser ke Jawa ya. Tapi angka 200.000 ton produksi nasional untuk 5 bulan pertama bagi saya klop sesuai ya. Nah kemudian di rakor antar kementerian bidang ekonomi di 28 Desember 2015, para menteri mengatakan bahwa, Deputi Menko bidang pangan mengatakan bahwa konsumsi gula nasional, kebutuhan gula nasional kira-kira 220.000 ton per bulan. Ya. Kalau produksi gula nasional sesuai data Bapak ya, tadi adalah hanya 200.000 ton selama 5 bulan. Sementara kebutuhan gula nasional setiap bulan adalah 220.000 ton per bulan dikali 5 bulan dengan 1,1 juta ton gula, kebutuhan gula nasional yang harus dipenuhi. Sementara stok akhir tahun adalah 830.000 plus 200.000 ton produksi 5 bulan pertama berarti kira-kira 1 juta ton. Berarti dengan kondisi seperti itu di akhir Mei stok gula nasional akan berapa? Stoknya akan defisit 177.000. Ya. Minus 170.000 ya? Iya, minus 170.000. Ya. Stok kira-kira 1 juta ton ya, 1,3 1,0. Dari stoknya total produksinya atau supply-nya 1,1 juta, 1.034.000, sedangkan proyeksi konsumsinya itu 1,2 juta. Jadi ada selisih 177.000. Minus di bulan. Minus 170.000. Ya. Apakah tingkat stok gula nasional minus 170.000 ton ya, adalah tingkat yang baik untuk kestabilan makroekonomi Indonesia? Perlu data pendukung terkait dengan proyeksi produksi di bulan-bulan berikutnya. Produksi mulai melonjak Ya. di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Apakah membiarkan stok gula nasional anjlok sampai 0 dan bahkan minus 120.000 ya, sebelum produksi domestik mulai dengan penggilingan di bulan Mei, kemudian diolah oleh pabrik gula BUMN di Juni, Juli, Agustus sehingga stok recover. Apakah membiarkan stok gula nasional mencapai 0 dan bahkan minus 120.000 akan menjadi suatu perkembangan yang positif atau bertanggung jawab, responsible bagi makroekonomi Indonesia? Tadi tergantung variabel, apakah ada iya. Di ceteris paribus ya, tidak memasukkan faktor-faktor lain ya. Karena hanya ini saja. Dan saya tidak menipu atau mencoba menjebak Bapak ya, karena tidak ada faktor lain yang nanti saya dalam pertanyaan berikut saya akan menjelaskan ya faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan oleh para Bisa menteri. ditanggapi ahli? Ya menurut saya ini lagi-lagi kembali apakah defisit atau minus di akhir bulan Mei itu, ini kan pertanyaan apakah bisa menjadi justifikasi ya untuk dilakukan importasi ini saya tangkap ya. Mencapai tingkat 0 dan minus 170.000 merupakan kebijakan yang bertanggung jawab, yang responsible atau baik untuk menjaga kestabilan makroekonomi yang tadi Bapak mengatakan merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk menteri-menteri bidang perekonomian. Itu saja yang saya tanya. Iya, tidak, atau tidak tahu, tidak bisa menjawab. Saya membatasi diri untuk tidak menjawab. Ya.
Cukup? Izin Masih sedikit ada? lagi, Yang Mulia. Pak Abraham Puspa, tadi Bapak mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan seperti importasi gula jutaan ton seyogyanya dijalankan secara bersama oleh menteri-menteri ya, yang mewakili pemangku kepentingan atau sektor-sektor yang mereka menjadi regulatornya ya. Izin saya share bahwa di tempus perkara ini, yaitu 2015 sampai 2016, terjadi 12 kali rapat koordinasi antar kementerian yang membahas tata kelola gula, termasuk produksi gula nasional, stok gula nasional, opsi-opsi untuk meningkatkan stok gula nasional, ya. Kemudian memutuskan atau menyimpulkan bahwa memang tidak ada pilihan lain kecuali selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan harus diisi melalui impor. Ya. Dan selama persidangan ini, kami menanyakan kepada setiap saksi, termasuk saksi-saksi dari Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, pelaku usaha, Ketua Asosiasi Petani Tebu Nasional yang menjabat posisi tersebut di 2015-2016 sampai sekarang. Dan semua apakah pernah ada teguran, keluhan, atau sanksi yang diberikan atas pelaksanaan kebijakan importasi gula yang diperkarakan ya, di 2015-2016 oleh Kementerian Perdagangan. Ya. Dan semuanya menjawab tidak ada keluhan, tidak ada teguran, tidak ada sanksi. Ya. Contohnya juga salah satu pemangku kepentingan yang sangat utama tentunya adalah Kementerian Perindustrian. Mengingat mereka adalah regulator dan pembina daripada sektor industri gula. Ya, dan juga turunannya ya, yang tadi Pak Nur Sidik mengatakan industri berikutnya, sektor berikutnya yaitu industri makanan minuman, di mana gula menjadi salah satu input ya, salah satu input besar ya dalam industri makanan minum. Dan saksi-saksi pada sidang sebelumnya semuanya membenarkan bahwa para industri gula swasta diaudit setiap tahun oleh Kementerian Perindustrian. Dan mereka melaporkan secara komprehensif 100% dari realisasi import, realisasi produksi, dan realisasi distribusi gula yang mereka hasilkan ya. Dan sampai sekarang tidak pernah ada keluhan, teguran, apalagi sanksi administrasi dari Kementerian Perindustrian kepada para industri gula swasta. Demikian juga Kementerian Pertanian, demikian juga Kementerian BUMN, ya. Demikian juga Asosiasi Petani Tebu. Dari fakta-fakta seperti itu, apakah Bapak bisa menerima bahwa menteri-menteri kabinet saat itu sudah membahas dan mempertimbangkan semua faktor pemangku kepentingan secara komprehensif? Silakan. Pertama, izin saya tidak dapat menjawab pertanyaan di luar
lingkup waktu dalam kasus ini, tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi adanya mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, ya setahu saya di Permendak 117 itu di pasal 20 memang kan sudah ada juga ketentuan untuk pemberian sanksi, ya berupa pencabutan persetujuan impor, termasuk juga di dalam pasal 25 bahwa Kementerian Perdagangan punya kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan impor gula. Jadi dan termasuk di Kementerian Perindustrian. Jadi secara peraturan ya itu sudah ada persoalan tidak berjalan atau seperti apa di luar kapasitas saya untuk menjawab. Ya. Apakah Bapak mengetahui bahwa juga ada undang-undang peraturan pemerintah Perpres yang memberikan wewenang kepada Kementerian Perindustrian untuk mengawasi dan mengatur industri gula sebagai bagian dari industri makanan minuman? Secara spesifik peraturannya saya belum lihat. Ya. Saya belum lihat peraturan. Kalau saya lihat peraturan mungkin bisa saya berikan pandangan. Ya. Itu aja. Kembali kepada perkembangan angka-angka stok, produksi, konsumsi, dan impor ya. Mohon izin Bapak bisa mengulang kembali data mengenai tren harga gula di tahun 2015. Tadi Bapak mengatakan naik berapa persen dalam kurun waktu tahun 2015? Ya, di 2015 saya bandingkan antara data 31 Desember dengan 31 Desember 2015 dibandingkan 5 Januari 2015. Jadi 5 Januari 2015 harga gula pasir itu 11.178. Di 31 Desember 2015 12.958. Naik 15,9%. Data dari Kemendak. Data kami tidak terlalu jauh dari data Bapak ya. Kalau kami, data kami menunjukkan kenaikan kira-kira 10%. Ya, tapi saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa data Bapak lebih akurat daripada data saya. Ya. Jadi katakan antara 10 sampai 15%. Yang jelas double digit. Waktu itu Bapak ingat nggak kira-kira target pemerintah untuk inflasi kira-kira berapa persen saat itu? Saya punya data realisasi inflasi. Realisasi inflasi di 2015 itu 3,35%. Realisasi 3,35%. Ya. Jadi inflasi secara umum adalah 3,35%, ya, kadang 3-4%. Sementara kenaikan harga gula di tahun 2015 adalah 15%. kadang antara 10 sampai 15%. Ya. Apakah itu mencerminkan sebuah perkembangan tren harga gula yang memprihatinkan? Berarti antara 3 sampai 5 kali lipat tingkat inflasi umum ya? Iya, tidak, atau tidak tahu? Ya. Data lain dari BPS, data inflasi per komponen. Jadi di tahun 2014 itu penyumbang inflasi gula itu belum masuk 20 komoditas terbesar. Di 2015 dan 2016 gula pasir masuk ke 20 komoditas terbesar penyumbang inflasi. Jadi memang harga gula menjadi kontributor juga terhadap inflasi di 2015 dan 2016. Ya. Boleh dibilang memprihatinkan ya?
Dari tadinya gula tidak menyumbang secara signifikan Ya. pada tingkat inflasi nasional di tahun sebelumnya, jadi salah satu kontributor terbesar terhadap inflasi nasional di tahun 2015 ya. Jadi maka dari itu setelah diskusi antar kementerian dalam rakor, Menteri Perdagangan baik Rahmat Gobel maupun saya di 2015 menyimpulkan bahwa tren harga tersebut memenuhi yang di Perpres 71 tahun 2015 diistilahkan sebagai kondisi tertentu yang harus ditindak ya. Saya hanya menginformasikan saja ya. Nah kemudian tadi saya sudah singgung Pak Rahmat Gobel tidak menerbitkan izin impor gula sama sekali selama beliau menjabat ya. Izin impor yang pertama saya terbitkan itu di Oktober 2015. Realisasinya cuma tinggal 3 bulan ya. November, Desember, mungkin Oktober, November, Desember, 2 bulan. Yang tadi juga agak klop dengan data Bapak yaitu ada sisa 63.000 ton, mungkin hasil dari impor gula mentah yang izinnya saya terbitkan di Oktober ya. Nah kemudian apakah Bapak punya data mengenai kenaikan harga gula di 2016? Ya, tren perkembangan harga gula di 2016. Ada. Data harian ada juga. Data harga gula pasir harian di 2016 ada. Di 4 Januari 2016 harga gula itu Rp13.037. Di akhir 2016 itu 14.100, naik 8,2%. Naik 8,2%. Apakah Bapak ada data pertengahan tahun 2016? Ada. Berapa di bulan Juni, Juli 2016? Kira-kira Mei, Juni, Juli. Juli naik dari 15.700 ke 16.100. Bandingkan harga di awal tahun dengan harga di pertengahan tahun, katakan awal Januari atau akhir Januari sampai akhir Juni. Ya. Berapa persen kira-kira? Pertengahan tahun dibandingkan awal tahun. Naik 24%. Ya. Baik. Kalau diterjemahkan ke angka tahunan atau annualized, berarti tadi berapa? 6 bulan? Dalam 6 bulan? 24%. Di lebih dari 48% per tahun ya kenaikannya. Ya. More than 48% kan, karena kita belum menghitung efek compounding, meskipun pendek ya. Apakah itu perkembangan tren harga yang memprihatinkan secara makroekonomi menurut Bapak? Ya. Memprihatinkan. Pergerakan harga ini juga penyebabnya ada faktor-faktor, ada beberapa faktor gitu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah kenaikan harga sampai pertengahan tahun 2016 itu semata-mata disebabkan karena stok ya gangguan neraca tadi. Tidak hanya variabel tunggal itu. Karena juga ada persoalan distribusi, ya distribusi yang tidak merata, ataupun harga jual yang di atas HET tadi. Jadi itu sangat dimungkinkan gitu. Jadi bukan hanya satu faktor ketersediaan dari gula yang menyebabkan lonjakan harga gula. Yang kita bicara ini kan angka rata-rata nasional. Ya, angka rata-rata nasional. Angka-angka yang kami tayangkan di layar juga disediakan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung saat memeriksa Ketua Asosiasi Petani Tebu, ya. Dan ini juga angka rata-rata semua, ya. Jadi ada angka terendah,
harga lelang terendah, harga lelang tertinggi, harga lelang rata-rata, dan saya tidak menanyakan tingkat harga ya, tapi saya menanyakan tren harga. Ya. Ya mungkin harga di Papua bisa 20.000, tapi naiknya 40% juga. Harga di Jawa mungkin cuma tanda kutip cuma 12.000, ya kan? Tapi harganya juga naik 40%. Jadi saya tidak menanyakan apakah ini harga yang wajar, ya. Kan kalau tadi Bapak bilang mengenai pendistribusian, ya kan, kendala distribusi ke daerah terpencil dan sebagainya, itu kan akan berdampak kepada disparitas harga antara Jawa dan daerah perbatasan misalnya. Tapi kalau kita bicara tren harga dan juga tren harga rata-rata nasional, ya, apakah kenaikan harga 24% dalam 6 bulan atau 48% dalam setahun itu merupakan suatu tren perkembangan harga yang memprihatinkan? Iya, tidak atau tidak tahu saja Pak, supaya gampang. Maaf, Ya, ya. karena ini nasib saya Pak. Jadi ya tadi fakta ataupun data yang ada, harga memang menunjukkan lonjakan. Tetapi ya penyebab dari lonjakan itu apa? Itu perlu didalami lagi, bukan semata-mata karena persoalan stok, tapi juga bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Misalkan tadi distribusi termasuk ketepatan waktu untuk operasi pasar, itu juga bisa menjadi penyebab harga tidak turun. Kemudian kalau saya bandingkan antara harga GKP kita dengan harga GKP di Indonesia dengan harga GKP dunia, kita relatif lebih tinggi dibandingkan GKP dunia di tahun-tahun tersebut. Misalnya ya, kalau misalnya perkembangan tren harga tersebut juga antara lain karena operasi pasar yang tidak efektif, ya, intervensi pasar yang tidak efektif. Apakah karena kita membanjiri terlalu banyak atau menindak terlalu cepat, atau karena kita kurang menambah stok atau telat menambah stok, yang mana kira-kira lebih besar kemungkinan menjadi penyebab daripada lonjakan harga seperti itu? Saya belum bisa menjawab tanpa ada data pendukung. Secara spesifik tadi stok per bulan, kemudian operasi pasar dilakukan kapan, di mana, termasuk di mana juga, dan oleh siapa. Jadi memang harus cukup detail data pendukung untuk menentukan tadi. Kalau kan harga ditentukan oleh supply and demand, betul? Betul ya. Kalau supply rendah dan demand tetap, itu akan mengakibatkan harga naik atau harga turun? Supply turun. Ya. Atau permintaan tetap, itu akan mengakibatkan harga naik atau turun? Iya, kalau demand-nya lebih tinggi dibandingkan supply, tentu akan menyebabkan kenaikan. Betul. Melihat perkembangan tren harga seperti ini, apakah kemungkinan besar stok melebihi kebutuhan atau ketersediaan melimpah melampaui kebutuhan, atau ketersediaan apapun akibatnya itu di bawah permintaan? Apakah supply exceed demand atau demand exceed supply melihat perkembangan harga seperti ini? Tergantung struktur pasarnya tadi. Tadi saya tidak bisa menyimpulkan demand yang tinggi itu akan otomatis menyebabkan terjadi inflasi atau kenaikan harga, karena ada faktor-faktor lain, gitu. Karena misalkan terjadi penimbunan, terjadi harga dijual di atas ketentuan, itu juga akan menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Jadi bukan hanya satu variabel demand lebih tinggi daripada supply. Andai kata saja, andai kata data menunjukkan bahwa meskipun memang ada disparitas harga antar daerah, ya. Gula itu jauh lebih murah di Jawa, ya, jauh lebih mahal di daerah perbatasan di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di Papua. Tapi semua daerah mengikuti tren yang sama, semuanya naik, semua daerah. Ya. Kemudian di semester kedua 2016, harga gula turun di semua daerah.
ya meskipun dari tingkat-tingkat harga yang berbeda-beda ya, akibat jarak infrastruktur kendala distribusi. Menurut Bapak itu menunjukkan stok di masing-masing daerah, andai kata saja, ya, andai kata itu yang terjadi, itu menunjukkan stok di masing-masing daerah di semester pertama melampaui atau di bawah permintaan, dan di semester kedua melampaui atau di bawah permintaan. Saya tidak bisa menyimpulkan. Cukup yang Oke, mulia, cukup terima ya, kasih. sudah panjang sekali. Saya rasa juga yang lain cukup ya, penuntut umum. Penasihat hukum lainnya. Baik. Demikian ahli, terima kasih untuk segala pengetahuan yang sudah diberikan di persidangan. Boleh kembali ataupun pulang. Terima kasih. Saudara terdakwa silakan. Saudara terdakwa. Silakan duduk. Baik, untuk hari ini demikian sudah kita selesaikan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dari penuntut umum. Ya. Tadi di awal kami sampaikan untuk ahli dari BPKP maupun yang lainnya silakan kalau ada dihadirkan di hari Senin tanggal 23. Demikian ya. Kemudian dari Selasa nanti adalah kesempatan terdakwa melalui penasihat hukum untuk mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan. Demikian. Ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ya mulia, izin saya ada satu pertanyaan. Ya. Dokumen yang disampaikan oleh penuntut kepada kita semua, majelis maupun kami terdakwa dan penasihat hukum, itu judulnya adalah lampiran audit. Saya hanya mau klarifikasi apakah ini memang auditnya atau hanya lampirannya saja. Dan kalau ini hanya lampirannya saja, apakah masih ada lagi bagian dari dokumen? Ya. Audit atau lampiran, tapi lampiran berkas perkara. Tuh. Jadi itu sudah komplit, itu sudah lengkap ya. Baik, maaf. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, demikian untuk itu. PH saya masih ada yang lain? Oh, maaf. Mau disampaikan, silakan. Kan kita duluan ya hari Senin. Kira hari Senin sidang kita duluan kan yang mulai ya untuk BPKP kan sebelum sebagai ahli. Sebenarnya kita mana yang lebih dulu siap sih itu, biar tidak terlalu lama menunda, tidak terlalu lama menunggu, mana yang lebih siap untuk disidangkan kita sidangkan. Kami izin yang mulia, kami selalu sama jaksa selalu siap pagi yang mulia. Jam 9.15, 9.30 Apalagi kami. Siap yang mulia. Yang dari Bogor jam 6 sudah datang. Ya, begitu ya. Jadi kami juga tentunya ya ingin persidangan berjalan lancar, cepat, dan untuk yang perkara besok itu atas nama terdakwa Charles Sitorus ya? Di hari Senin juga? Iya, Senin dan Jumat. Besok untuk Charles Sitorus ya. Ya, semoga untuk perkara ini bisa lebih dulu siap untuk bisa disidangkan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di perkara satunya yang lebih siap. Kan jaksanya sama, izin kita sepakati aja yang mulia kalau gitu. Jangan disepakati, nanti yang terdakwa di perkara lainnya juga PH terdakwa tersebut nanti. Mana yang duluan jam siap 9 aja. nggak apa-apa, Karena kita yang ready jam 9. sebelumnya juga minta untuk disidangkan lebih pagi. Ya. Kalau berbarengan tentu kami nggak bisa. Ya. Semua minta pagi. Ya. Jadi yang mana yang duluan, mana yang lebih siap, lengkap pihaknya untuk disidangkan, kami sidangkan. Ya. Semua ingin lebih didahulukan, tapi ya tetap harus ada yang dahulu dan harus ada yang menunggu. Ya. Demikian terdakwa, untuk sidang berikutnya ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Catatan ini kesempatan terakhir penuntut umum untuk menghadirkan ahli.
Ya, demikian. Terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup.